Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Haikal. NIM seperti yang tercantum dari layar ini. Saya dari Prodi Informatika semester 4. Sudah tercantum dalam halaman awal dari slide presentasi ini. Dari sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang lapisan jaringan atau network layer. Dari mind mapping singkat ini, di situ saya mengambil pengertian macam-macam masalahnya, ada juga router dan macam-macam istilah yang terdapat dalam network layer tersebut. Macam-macam istilah itu ada 3 macam, yakni yang pertama ada repeater, ada bridge, dan yang ketiga ada gateway. Langsung saja ke pembahasannya. Di situ network layer atau juga disebut lapisan jaringan, merupakan lapisan ketiga dari struktur lapisan OSI reference model. Berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Nah, yang berikutnya di sini adalah masalah-masalah dalam rancangan network layer. Di situ ada 3 macam. Yang pertama, layanan yang disediakan bagi transport layer. Yang kedua, rancangan internal subnet. Dan yang ketiga adalah perbandingan subnet rangkaian virtual dan datagram. Network layer menyediakan layanan bagi transport layer pada interface network layer. Layanan network layer dirancang sesuai dengan tujuan-tujuan berikut. Di situ ada 4 tujuan. Yang pertama, layanan harus independen terhadap teknologi subnet, atau bisa juga untuk dikatakan untuk tidak condong ke salah satu subnet. Yang kedua, transport layer harus disekat dari jumlah, jenis, dan topologi subnet yang ada. Dan yang ketiga adalah alamat jaringan yang biasa digunakan oleh transport layer harus menggunakan penomoran yang seragam, bahkan untuk LAN maupun WAN. Di sini biasanya untuk penomoran itu bisa juga dengan menggunakan IP yang terdapat dari masing-masing perangkat tersebut. Yang keempat yaitu sesuai dengan tujuan di atas, maka pembahasan akan terpusat pada pertanyaan, apakah network layer harus menyediakan layanan connection oriented atau connectionless? Nah, di sini ada penentuan router. Penentuan root. Root dapat didasarkan pada tabel statik yang dihubungkan ke network atau ke jaringan. Yang kedua, root juga dapat ditentukan pada saat awal percakapan, misalnya session terminal. Dan yang ketiga, root dapat juga sangat dinamik, dapat berbeda bagi setiap paketnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang tadi pada mind mapping adalah pembahasan yang keempat. Di situ istilah-istilah yang terdapat pada network layer. Di antaranya tadi itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah repeater, yang kedua adalah bridge, yang terakhir adalah gateway. Di sini kita bahas sedikit-sedikit dari masing-masing istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah istilah repeater. Repeater yakni suatu perangkat atau alat yang paling sederhana pada jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang melewatinya. Repeater sendiri mempunyai fungsi yang pertama, menerima sinyal dari satu segmen LAN dan memancarkannya kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal aslinya. Bisa juga dikatakan fungsi yang pertama ini
adalah repeater itu sebagai pemantul sinyal, yang mana dia itu merupakan penerima sinyal dari LAN awal dan kemudian memancarkan kembali sinyal tersebut dengan kekuatan yang sama. Dan juga jaraknya itu bisa diperjauh antara yang satu dengan yang lainnya. Dan fungsi yang kedua adalah memperbesar batasan panjang satu segmen. Biasanya untuk yang seperti ini, sinyal tersebut biasanya dari satu repeater itu memiliki radius untuk akses sinyal tersebut. Nah, ketika radius itu ingin untuk diperlebar atau diperjauh kembali, dapat disambung dengan repeater yang lainnya. Contoh sistem yang menggunakan repeater yaitu sistem baseband bertopologi bus. Media yang populer adalah kabel koaksial. Jumlah repeater untuk satu segmen adalah 4. Berikutnya sistem baseband bertopologi star atau bintang. Secara fisik topologi star, secara logika bertopologi bus. Untuk pengertian singkat dari bertopologi star tersebut. Dan yang ketiga adalah sistem baseband bertopologi ring. Repeater yang digunakan berada di setiap simpul atau node jaringan. Untuk istilah yang kedua di situ ada bridge. Bridge yaitu piranti yang meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Segmen ini mempunyai alamat lapisan jaringan yang sama. Setiap jaringan seharusnya hanya mempunyai sebuah bridge utama. Bridge sendiri memiliki sifat tidak mengubah isi maupun bentuk frame yang diterimanya. Di samping itu, memiliki buffer yang cukup untuk menghadapi ketidaksesuaian kecepatan pengiriman dan penerimaan data. Berikutnya, bridge berdasarkan jangkauannya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah bridge lokal dan yang kedua bridge remote. Bridge lokal ini menghubungkan 2 jaringan LAN secara langsung pada area yang sama secara fisik. Misalnya, bridging antara gedung yang berdekatan. Yang berikutnya adalah bridge remote. Ini menghubungkan 2 jaringan secara fisik berjauhan. Biasanya menggunakan kabel telepon dan modem atau perangkat nirkabel atau juga bisa disebut WLAN. Di sini bridge berdasarkan fungsinya, yaitu bridge sederhana, berfungsi dalam menyebarkan data ke semua jaringan. Yang kedua ada bridge belajar, memiliki kemampuan memilih paket mana yang ditujukan pada segmen lain jaringan dan meneruskan paket tersebut pada jaringan yang sesuai. Dan yang ketiga ada bridge dengan kemampuan routing. Routing berarti kemampuan dalam pencarian jalan. Di sini ada beberapa alasan dalam menggunakan bridge. Ada 4 alasan seperti yang dapat dilihat. Yang pertama, keterbatasan LAN. Yang kedua, kehandalan dan keamanan lalu lintas data. Yang ketiga, untuk kerja, yaitu semakin besar LAN, untuk kerja semakin menurun. Dan yang terakhir ada keterpisahan geografis. Untuk istilah yang terakhir ada gateway. Istilah gateway merujuk pada hardware atau software yang menjembatani 2 aplikasi atau jaringan yang tidak kompatibel dan memiliki arsitektur yang berbeda, sehingga data dapat ditransfer antar komputer yang berbeda-beda. Contohnya,
penggunaan gateway pada email, sehingga pertukaran email dapat dilakukan pada sistem yang berbeda. Ada 3 kegiatan gateway. Yang pertama neighbor acquisition, yang kedua neighbor reachability, dan yang ketiga network reachability. Yang pertama terjadi ketika dua router bertetangga atau bersebelahan, berbeda sistem, setuju untuk saling bertukar informasi pencarian lain. Untuk yang kedua, neighbor reachability, yaitu dilakukan bila hubungan ketanggapan telah ditetapkan dan untuk memelihara hubungan. Dan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan penukaran permintaan dan tanggapan secara berskala. Cukup itu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan singkat ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan mungkin juga ada yang ditanyakan dari para pendengar sekalian. Jika ada tambahan dari pendengar sekalian ataupun pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Saya cukup itu untuk saat ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.